Dua peluru tajam Arsenal siap kembali. Sebuah fenomena jauh terlihat oleh Arsenal yang tak seperti Manchester City, bak berhasil merekrut pemain-pemain andalan di bursa transfer. The Citizen begitu mudahnya mendapat pasukan hebat bahkan di hari deadline day. Kejadian sebaliknya justru terjadi di Arsenal, yang mana hingga transfer musim dingin Januari 2025 resmi ditutup, Arsenal tak kunjung mendapatkan satupun pemain incarannya. Arsenal kini harus menunggu hingga musim panas demi mendapatkan kesempatan berikutnya untuk memasuki bursa transfer. Dan bursa transfer bisa jadi akan sangat sibuk berdasarkan beberapa laporan terbaru. Mantan asisten Pep itu sangat kecewa, gagal menambah pundi-pundi pemain andalan untuk menambah daya gedor lini depan Arsenal. Lini depan sebelumnya memang tak masalah bagi Arteta. Namun, badai cedera yang terjadi saat ini membuat Arsenal kalang kabut dan menyesal gagal merekrut pemain-pemain yang mampu menggantikan posisi mereka. Meski begitu, kabar baik menghampiri Arsenal di mana ia berpotensi mendapat dorongan besar dalam upaya meraih gelar musim ini dengan kembalinya Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli dari cedera. Keduanya bisa bermain saat laga melawan Fulham pada 1 April guna memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam skuad. Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, Arsenal masih akan memiliki 9 laga tersisa di Premier League, ditambah potensi bermain di perempat final Liga Champions. Selain Saka dan Martinelli yang dikabarkan akan kembali merumput, Arsenal juga disibukkan dengan persiapan bursa transfer musim panas mendatang. Banyak nama yang dikaitkan dengan The Gunners saat ini. Tentu saja posisi striker atau pemain depan wajib didatangkan oleh Arteta. The Gunners dan The Reds tak hanya bersaing di papan klasmen, keduanya bahkan sampai hari ini saling sikut demi mendapatkan pemain incaran. Perhatian utama pun teralihkan dengan pelatih berusia 42 tahun itu terpikirkan untuk merekrut Alexander Isak. Raksasa Liga Premier Arsenal dan Liverpool telah mengarahkan perhatian mereka kepada sang penyerang dan akan menghadapi persaingan dari raksasa La Liga seperti Real Madrid dan Barcelona. Lalu, alasan lainnya Arsenal begitu meminati Isak adalah ia tampil impresif di lini depan Newcastle United dan sudah mengoleksi 17 gol dari 22 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Nama lain yang dapat menjadi opsi untuk perkuat lini serang Arsenal adalah Matteo Retegui. Striker Atalanta ini sekarang menjadi salah satu striker top Serie A Italia. Bagaimana tidak, ia tercatat berhasil mengemas total 23 gol dan 4 assist dari 35 penampilan bersama Atalanta. Menurut Calc Offside, Arsenal akan menghadapi persaingan dari Manchester United dan Aston Villa untuk mendapatkan tanda tangan Retegui. PSG, Juventus, dan Napoli juga dilaporkan berminat. Jika pemain berusia 25 tahun itu dapat mempertahankan performanya hingga akhir musim, tidak mengherankan jika minat yang dilaporkan The Gunners ternyata benar adanya. Selanjutnya, pemain lain yang bakal menjadi incaran Arsenal adalah Martin Zubimendi. Arsenal semakin yakin untuk merekrut gelandang bertahan Real Sociedad itu meskipun ada minat dari Real Madrid. Menurut Football Transfer, Arsenal siap menggandakan gaji Zubimendi dan telah mencapai kesepakatan kontrak 4 tahun dengannya. Akan tetapi, sekalipun ada insentif finansial dan olahraga yang ditawarkan, pemain berusia 26 tahun itu tetap berhati-hati tentang kepindahan itu dan mencari jaminan mengenai hal-hal yang tidak terkait dengan sepak bola sebelum berkomitmen pada transfer tersebut. Laporan itu menyinggung fakta bahwa Zubimendi telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Sociedad dan punya hubungan mendalam dengan klub tersebut. Jadi, ia masih mempertimbangkan apakah akan mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang bermarkas di San Sebastian itu. Orang dalam transfer tim Talk, Fraser, melaporkan bahwa minggu ini, meskipun Arsenal yakin Real Madrid belum menyerah untuk mendapatkan Zubimendi. Sumbernya menyatakan bahwa perwakilan Madrid secara aktif berusaha meyakinkan Zubimendi untuk menolak Arsenal dan langsung menuju Bernabeu, jadi perlombaan ini masih jauh dari selesai. Liverpool berusaha merekrut pemain Spanyol itu musim panas lalu, tetapi ia memilih bertahan di Sociedad untuk 1 musim lagi. Namun kali ini kita memahami bahwa ia akhirnya siap pindah dalam waktu dekat ini.
Arsenal memang telah membuat kemajuan besar terkait Zubimendi. Semoga saja kali ini keberuntungan bisa berpihak ke The Gunners, mengingat kejadian sebelumnya Arsenal sangat kurang beruntung, bahkan tidak mendapatkan pemain manapun pada bursa transfer musim dingin. Meski nama-nama di atas masuk dalam perburuan Arsenal selanjutnya, namun seperti pepatah gali lubang tutup lubang, kabar kembalinya dua penyerang Arsenal itu dibarengi dengan kabar buruk lainnya. Bagaimana tidak, bek mereka Takehiro Tomiyasu dipastikan tidak bisa memperkuat tim mereka lagi hingga musim 2024-2025 berakhir. Seperti yang sudah diketahui, Tomiyasu musim ini memiliki masalah yang serius dengan cedera. Ia bolak-balik masuk ruang perawatan Arsenal. Baru-baru ini, sang bek mengalami cedera lutut yang cukup parah. Alhasil, ia dipastikan harus menepi untuk menyembuhkan cederanya. Kabar Tomiyasu sudah tidak bisa bermain di sisa musim ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Jurnalis kenamaan Eropa itu menyebut bahwa cedera lutut Tomiyasu tergolong cukup buruk, sehingga ia harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya. Operasi sang bek berjalan sukses, namun ia dikonfirmasi harus absen dalam jangka lama. Baru-baru ini Tomiyasu juga memberikan pesan terkait cedera yang ia alami. Ia mengonfirmasi bahwa saat ini ia berjuang agar ia bisa fit membela Arsenal di musim depan. Pemain berusia 26 tahun itu tidak menyebutkan tanggal kembalinya, meskipun media Inggris melaporkan ia kemungkinan akan absen selama sisa musim. Pemain internasional Jepang yang bergabung dengan Arsenal dari Bologna pada tahun 2021 itu mencatatkan 30 penampilan musim lalu, tetapi cedera telah membatasi dia untuk bermain hanya 6 menit pada musim ini, masuk sebagai pemain pengganti melawan Southampton dalam pertandingan Liga pada bulan Oktober. Pemain bertahan serba bisa itu semestinya akan berguna untuk manajer Mikel Arteta musim ini, sebab dia dapat mengisi posisi Ben White, Ricardo Calafiori, dan Alexander.